Baik, kita lanjutkan pertemuan kita, pembahasan kita yang tadinya kita sudah melihat bagaimana kita menghitung koefisien refleksi, koefisien transmisi yang berhubungan dengan sudut kritis, di mana tadi diketahui sudut datangnya adalah 10 derajat. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika sudut datangnya itu misalkan 30 derajat misalnya, lebih besar daripada 10 derajat. Nah, misal theta datang, nah ini sama dengan 30 derajat. Nah, lalu kalau 30 derajat, kita hitung dengan menggunakan sudut kritis dengan rumus theta C tadi, maka kita akan memperoleh theta kritis yaitu sekitar 14,48 derajat. Nah, maka ini akan terjadi pada 14,48 derajat ini, theta kritis ini akan terjadi tadi apa? Pemantulan sempurna. Ingat ya, tadi pemantulan sempurna adalah pada saat terjadinya sudut kritis atau theta C. Dalam hal ini 30 derajat sudut datang, theta kritisnya adalah 14,48 derajat. Dari mana datangnya? Ya, tadi menggunakan persamaan kita tadi. Nah, sehingga di sini dapat kita hitung RTE-nya. RTE sama dengan, tadi kita lihat juga bahwa ini sama dengan E eksponensial pangkat IC daripada atau PTE, boleh dibilang C, fungsi C atau fungsi P ya, terserah ya. Nah, ini nilainya sama juga dengan RTE, di mana RTE itu sama dengan, apa tadi rumusnya adalah mutlak dari RTE. Nah, ini kita kuadratkan nilai mutlaknya, yang kita kuadratkan seperti itu, yang nilainya sama dengan 1 hasil kuadratnya. Sehingga di sini kita dapat menghitung cos theta 2 sama dengan nilai mutlaknya sama dengan akar dari persamaan yang tadi sudah kita buat, yaitu sin 30 per 1/4 ini kita kuadratkan dikurang 1, di mana ini nilainya adalah sekitar 1,732. Nah, sehingga dari sini si TE itu dapat kita tulis dari 2 tan pangkat min 1 antitan dari setengah kuadrat dikurang dalam kurung 1/4 kuadrat dibagi dengan 1 dikurang setengah, kita kuadratkan ya. Nah, seperti itu. Ini adalah akar atau pangkat setengah, di mana ini hasilnya dapat kita lanjutkan sebagai 2 tangen min 1 dari 1/4, yaitu sama dengan lebih kurang 0,49 rad dalam radian. Boleh kita buat dalam derajat, tapi harus kita konversi dulu. Nah, jadi kembali lagi, RTE ini sama dengan RTM sama dengan 1. Ini kapan? Ketika dalam keadaan pemantulan sempurna atau total internal refleksi. Nah, sekali lagi, pada berlakunya total internal reflection itu adalah RTE dan RTM itu sama dengan 1. Koefisien pemantulan itu sempurna sama dengan 1. Kenapa? Karena nilai paling tinggi itu ya sama dengan 1. Nah, sedangkan pada saat itu transmitannya harus sama dengan 0. Kenapa? Tidak ada yang dibiaskan.
dibiaskan itu ya sudutnya 90. Sudut 90 itu sinnya sama dengan sudutnya itu 90, cosnya akan sama dengan 0. Cos 90 sama dengan 0. Nah, itu sekarang dapat kita lanjutkan. Kita lanjutkan dulu pembahasan kita. Kita lanjutkan. Jadi itu ya untuk total internal reflection atau hukum pemantulan sempurna. Nah, baik. Lalu bagaimana dengan, nah ini saya jadikan sebagai bahan untuk dianalisa. Tolong analisa. Nah, ini bisa saja saya jadikan nanti ujian tengah semester ya. Nah, bagaimana jika soal tadi atau contoh soal tadi, nah, jika soal tadi sudut datangnya sama dengan sudut datang sama dengan 0 derajat. Nah, ini. Coba dilihat-lihat dan dianalisa kira-kira seperti apa. Baik, sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang kita misalkan pada kondisi pemantulan sempurna atau pada R sama dengan RTE tadi, RTM sama dengan 1, dan TE sama dengan T, TM sama dengan 0. Nah, di sini dapat kita lihat, misalkan suatu medan listrik yang ikut masuk ke dalam bahan dielektrik tadi. Nah, maka atau ini ke bahan yang kedua atau ke dalam medium yang berbeda. Kalau dari bahan elektrik berarti ke udara tadi ya. Nah, ini dapat kita lihat bahwa E2 ini akan sebanding dengan eksponensial pangkat I. Nah, ini gelombang elektromagnetiknya I omega T kurang K2, nah dot R. Kenapa kita dotkan dengan R? Ya karena kita ingin mengambil bagian yang berhimpitan dengan garis normal, seperti yang kemarin sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Di mana kalau dia berhimpitan, cos nolnya itu sama dengan 1, ada nilai. Tapi kalau dia tegak lurus ya, nanti dia tepat pada, dia akan mengenai atau menembus medium itu tepat dia berada pada, kalau sudutnya 90 berarti tepat berada berhimpitan dengan bidang medium, dengan batas medium. Jadi tidak ada nilainya. Kalau dia 90 derajat. Kenapa? Karena cos 90 sama dengan 0. Nah, sehingga dapat kita tulis dari sini K2R, K2.R, nah ini sama dengan K2 Z sin theta 2 ditambah K2 X cos theta 2. Nah, dari hukum Snellius, nah, kita akan memperoleh, ingat hukum Snellius kemarin adalah N1 sin theta 2 sama dengan maaf ini N2 ya. N2 sin theta 2, N1 sin theta 1. Nah, sehingga di sini ya sama saja, N2 ini kan adalah karakteristik dari medium N. Boleh juga ini saya tulis K2
sin theta 2 sama dengan K1 sin theta 1, di mana K itu mengindikasikan bilangan gelombang. Nah, di sini dapat saya tulis bahwa dari persamaan hukum Snellius itu KA, nah, KA sama dengan NA omega dibagi dengan C. Nah, apa maksudnya? Kita akan lihat. Nah, tadi kita juga sudah lihat bahwa pada keadaan total internal reflection. Nah, mulai sekarang saya ringkas menjadi TIR ya, TIR ya. Pada keadaan TIR ini atau TIR ini tadi berlaku. Nah, tadi sudah kita tulis bahwa cos theta 2 sama dengan min I, nah, min I mutlak dari cos theta 2. Nah, seperti ini. Kenapa imajiner? Karena pada pemantulan sempurna itu seolah-olah pembiasan itu tidak ada. Padahal dia ada, melainkan sudutnya itu dia berhimpitan tepat pada medium. Jadi dia tidak bisa kita lihat. Imajiner seperti itu. Nah, dengan demikian, nah maka persamaan ini dapat kita tulis K2.R sama dengan K1 Z sin theta 1 minus I dari K2X. K2X ini nilai mutlak dari cos theta 2. Nah, kita gantikan cos theta 2-nya itu kita ganti dengan I, negatif I cos theta 2 mutlak. Jadi ini kita ganti dengan ini persamaan kita tadi. Nah, sehingga ini dapat kita selesaikan K2.R sama dengan K1 Z sin theta 1 dikurang I K2X. Nah, cos theta 2 mutlak itu seperti apa nilainya? Cos theta 2 mutlak itu nilainya tadi sudah kita peroleh, yaitu, nah ini saya buka kurung, sin theta 1 per sin theta 2, theta kritis ini kita kurung pangkat 2 kurang 1. Nah, ini baru kita tutup kurung terawangnya, yaitu pangkat setengah tadi ya. Nah, kita lanjutkan. Oleh sebab itu, maka medan listrik dalam persamaan tersebut, dalam persamaan tadi mana persamaan kita yang medan listrik itu tadi saya kembalikan lagi ke atas E2 ya tadi ya persamaan kita yang medan listrik pada dalam persamaan E2 yang tadi sebanding dengan eksponensial pangkat I dalam kurung omega T minus K 2 dot R. Nah, sehingga persamaan ini akan menjadi, ya kita akan dapat menulisnya E2 yang masih juga sebanding ini dengan eksponensial pangkat min, kita buat suatu konstanta min QX eksponensial pangkat I buka kurung omega T minus K1 Z sin theta 1, nah, di mana Q ini adalah suatu konstanta yang nilainya kita ambil dari N2 omega per C persamaan kita tadi, yaitu ini akar sin theta 1 per sin theta 2 kita kuadratkan dikurang 1. Nah, ini sama juga dengan Q sama dengan omega per C
akar dari N1 kuadrat, maaf, N1 kuadrat, sin kuadrat theta 1, nah, ini dikurang N2 kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi sekali lagi, G, bukan G ya, Q ya, ini konstanta Q, takut salah. Q, konstanta Q yang kita masukkan ke dalam persamaan gelombang elektromagnetik kita tadi adalah omega per C, N1 kuadrat, N1 kuadrat, sin kuadrat theta 1 dikurang N2 kuadrat. Nah, jadi ini kita sebut sebagai Q ini, kita sebut sebagai koefisien atenuasi. Koefisien atenuasi gelombang. Nah, seperti itu. Nah, apabila kita melihat ke persamaan, kita lihat kembali persamaan medan listrik yang terbentuk yang tadi E2. Nah, ini yang sebanding dengan E pangkat minus Q X eksponensial pangkat I omega T minus K 1Z sin theta 1. Nah, apabila kita melihat ke sini lagi, kita melihat bahwa amplitudo gelombang ini kan sekarang merupakan amplitudonya. Amplitudo gelombang elektromagnetik ini akan menurun secara eksponensial. Amplitudo gelombang medan magnetik itu menurun secara eksponensial sebagai fungsi X. Nah, sehingga penurunan amplitudo ini akan, jadi pengurangan ini akan menjadi 1 per eksponensial. Nah, jadi dia berkurang sehingga menjadi 1 per eksponensial. Nah, tercapai. Yaitu kapan? 1 per eksponensial ini tercapai pada jarak L, yaitu nilainya sama dengan 1 per Q. Nah, seperti itu. Sekali lagi, L berarti nilainya sama dengan 1 per Q ya, 1 per Q, yaitu sama dengan Q-nya tadi sudah diberikan, yaitu tadi Q sama dengan apa? Q sama dengan, saya tulis kembali di sini, omega per C akar dari N1 square sin kuadrat theta 1 minus N2 kuadrat. Nah, ini di dalam kuadrat. 1 per Q-nya tentu akan menjadi C per omega 1 per akar dari N1 kuadrat sin kuadrat theta 1 dikurang theta 2. Nah, itu adalah, sekali lagi, L itu adalah jarak ya, jarak berkurangnya amplitudo atau jarak habisnya amplitudo pengurangan itu akan habis ya, sehingga mencapai 1 per E. Nah, seperti itu. Hingga saat ini, sehingga mohon untuk, nah ini terakhir ya, mohon untuk dilihat. Nah, kira-kira ini sebetulnya adalah untuk bahan dilihat-lihat saja. Mana tahu ini saya akan keluarkan di ujian tengah semester ya.
Yaitu bisa enggak kita buktikan, misalnya buktikan dalam keadaan refleksi, buktikan dalam keadaan refleksi total atau pemantulan sempurna. Nah, komponen X, nah, dari vektor sama dengan 0. Komponen X-nya sama dengan 0 ya, pada refleksi total ini. Artinya tidak ada energi cahaya yang ditransmisikan ke dalam bantuan. Artinya tidak ada energi menembus medium 2. Nah, bisa enggak kita buktikan? Tolong dianalisa, mana tahu ini saya jadikan sebagai soal UTS nanti. Seperti itu. Nah, baik. Untuk perkuliahan hari ini, total internal reflection saya cukupkan sampai di sini. Jadi kita simpulkan bahwa sudut kritis itu tadi adalah sudut yang membuat sudut bias itu berhimpit dengan batas medium. Nah, sehingga pada saat itulah terjadi pemantulan sempurna. Lalu kapan secara fisik terjadi pemantulan sempurna? Pemantulan sempurna terjadi ketika nilai refleksi, nilai koefisien pemantulan itu sama dengan 1, sempurna dia. Sedangkan nilai daripada koefisien transmisinya atau nilai dari koefisien pembiasannya sama dengan 0. Nah, di mana kita lihat bahwa nilai daripada R ditambah T seharusnya 1, sekarang semuanya adalah milik daripada T. Milik daripada R, koefisien refleksi, atau sepenuhnya total direfleksikan. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam berbahagia.